Halo semua, untuk sesi hari ini kita akan membahas bagaimana caranya mengubah materi atau konten pembelajaran chatbot Acita. Sebelum itu, untuk yang mengikuti sesi trainer pertama kita sangat eh, kita sangat himbaukan untuk kalian untuk mendownload lagi template baru chatbot Acita. Jadi caranya ke AutoCAD Labs, lalu klik Acita dan kita klik download lagi. Seperti itu. Alasannya adalah karena kita sudah mengupgrade mekanisme Acita tersebut supaya bisa diedit dengan mudah. Setelah Acitanya selesai di-download, kita kembali lagi ke AutoCAD. Lalu kita langsung mencari chatbot Acita. Kita klik chatbot biasa, seperti biasa, dan kita kembali ke topics. Dan untuk konten materi tersebut kita sudah siapkan dalam materi.m. Jadi untuk Bapak Ibu, kita lihat format materi.m ini sudah diubah supaya menyerupai konten dalam kuis. Mari kita diskusi pelan-pelan apa itu isinya. Jadi di sini kita bisa lihat Q ini adalah sebuah template untuk men-trigger kata kuncinya. Jadi setiap kali dia mengetik kata kunci akar dalam lingkup materi, dia akan mendapatkan jawaban seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam kontennya. MM ini adalah konten untuk memisahkan setiap baris dari konten tersebut. Jadi contohnya kita lihat MM spasi lalu link images seperti yang kita bahas di sesi sebelumnya. Maka gambar ini akan tercantum dalam baris pertama. Lalu yang tahukah kamu ini jadi baris kedua, dan kita lihat di sini juga ada simbol lain yang menentukan bahwa baris ini adalah kalimat yang diitalikan, diberikan tanda italik seperti ini. Lalu kalau kita mau memberikan gap antara satu baris dengan yang lain, maka tinggal diberikan saja gap seperti ini. Berikan MM lalu dikosongkan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini sebenarnya menyerupai bagaimana kita biasanya membangun konten dalam Microsoft Word atau yang apapun. Hanya bedanya adalah setiap kali diberikan dengan MM di setiap awal baris. Lalu ada juga formasi kedua adalah MU dan M star. MU ini adalah untuk menandakan bahwa konten ini adalah sebuah list atau poin-poin. Jadi sebelum memulai poin kita berikan tanda MU, dan setelah itu setiap poin ini diberikan M star, M star, M star. Setelah poin selesai ditutup kembali dengan MU. Jadi setiap kali jangan lupa untuk membuat list point dimulai dari MU, lalu dimulai dengan M star, M star, M star ke setiap poinnya, dan diakhiri dengan MU. Untuk selanjutnya, dari konten ini, setiap konten materi ini diakhiri oleh M dot. M dot ini adalah tanda untuk mengakhiri setiap paragraf atau setiap konten teks bubble ini. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, untuk template ini semuanya harus diawali dengan MM dan diakhiri dengan M dot. Jadi M dot ini adalah tanda untuk mengakhiri konten tersebut. Jadi seperti apa kelihatannya kalau misalnya di chatbotnya tersebut? Mari kita coba publish. Jangan lupa ada dengan main.m untuk mempublish lewat di m.m yang dalam chatbot tersebut. Jadi kita lihat, kita coba pergi ke akar, dan kalau kita lihat materi.m ini kita termasuk dalam akar. Kita ke menu utama, kita ke akar. Nah, jadi kita bisa lihat ya Bapak Ibu sekalian, konten ini diawali oleh gambar, jadi cocok ya, gambar, lalu dilanjutkan dengan kata-kata yang di italik seperti itu, dimiringkan. Jadi kita ada
tiga tipe untuk mengubah format teksnya. Jadi kita ada untuk italic itu diawali dengan hashtag, dua hashtag, dan diakhiri dengan dua hashtag. Kalau kita mau bold, contohnya kita menggunakan bintang, 2 bintang dan 2 bintang. Jadi akhirnya seperti ini. Menjadi bold. Kalau mau underline, memakai simbol garis bawah 2 kali. Jangan lupa diawali dan diakhiri oleh garis bawah. Kalau misalnya kita mau bold dan underline contohnya, kita bisa menggunakan ini dengan garis bawah, bintang-bintang, dan diakhiri dengan bintang-bintang, underline seperti itu. Mari kita coba. Ya, jadi bisa lihat ya. Jadi paragraf pertama ini kita underline dan kita bold secara bersamaan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, cukup mudah untuk merubah materi. Jangan lupa Q ini adalah sebuah question. Jadi setiap kali kata-kata akar ini tertrigger atau teraktifkan, mau dari tombol atau petik akar, maka dia akan membalas seperti ini. Jadi Bapak Ibu juga lihat, perhatikan format ini juga sampai ke tombol. Jadi misalnya kita ada tombol lanjut, enggak deh, materi lain aja dan menu utama sama juga. Jadi di sininya kita bisa lihat setiap baris ada tombolnya, lalu setiap tombolnya tersebut dibatasi oleh satu baris. Jadi kalau misalnya kita mau buat tombolnya ini lebih dekat lagi, tinggal dihapus saja seperti ini. Di save, dari publish lagi, dan kita bisa lihat tombolnya jadi lebih dekat seperti ini. Jadi mau apapun ya Bapak Ibu, mau menambahkan tombol, mau menambahkan gambar, mau menambahkan GIF, semuanya sama formatnya dengan lalu diakhiri dengan m. Hanya list saja untuk list saja atau daftar saja yang berbeda atau point form saja yang berbeda. Untuk point form diawali dengan mu, lalu m star dan diakhiri dengan mu. Seperti itu. Jadi sangat mudah ya kalau kita lihat, kayak banyak sekali tombol-tombol misalnya ya, atau konten-konten lain bisa diubah dengan format yang sama. Seperti itu. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau melihat lagi, kita juga ada lagi topik lain dalam menu seperti itu. Jadi menu ini yaitu format seperti ini, bisa juga dilihat dari list down seperti ini, gambar, lalu dikasih bold ayunan belajar, dan diakhiri oleh daftar tombol atau button seperti itu. Jadi button ini juga, cara membuat button juga sangat simpel. Dimulai dari tanda kurung, nyambung ya, tanda kurung awal, spasi, lalu masukkan tombolnya, masukkan daftar di konten dalam tombolnya. Di sini kita bisa lihat ini sebenarnya adalah tombol emoji. Jadi kalau kita lihat, kita mau lihat memakai emoji misalnya ya, emoji HTML. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat, coba ya, misalnya senang gitu ya, kita tinggal copy paste saja dalam sini. Seperti itu jadinya. Jadi ini emoji, bisa lihat listnya di HTML emoji namanya. Lalu
Jadi dia menambahkan emoji, menambahkan kata-kata akar, dan diakhiri dengan my button. Jadi tampilan seperti ini, emoji spasi akar, dan diakhiri oleh my button dan tutup kurung. Nah, jadi bisa di sana dan semuanya bisa dilihat di sini. Installnya. Jadi cukup mudah ya kalau misalnya button, tinggal pakai dolar huruf awal, lalu dikasih tanda kutip, diisi kontennya, lalu diakhiri oleh my button. Seperti itu. Oke, jadi untuk pengubahannya cukup mudah untuk yang membuat paragraf atau konten baru. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mengubah format tombol ini untuk mengedit tombol seperti ini, buttonnya. Jadi untuk mengedit button itu sangat mudah, tinggal lihat saja ke UI UX seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada my button ya. Untuk sekarang kita coba ingat buttonnya berwarna pink seperti itu. Dan tampilannya seperti ini. Untuk mengubah warnanya bisa mengubah warna di sini, color seperti itu. Jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu file ini akrab dengan kode HTML, ini sebenarnya mengikuti kode HTML seperti itu. Jadi cukup mudah seperti itu. Seperti biasa lihat saja di color palette, nanti bisa lihat di color palette, lalu melihat di sini color palette. Jadi untuk mengubah warna baru, misalnya saya mau bikin kodenya lebih pink, saya tinggal ubah background color-nya. Color ini, oh sorry, my bad. Color ini untuk color warna teksnya. Color ini untuk warna background-nya. Saya coba ubah. Sama ya, coba kita lihat ya. Kita save lagi. Kembali ke Windows M. Yes. Nah, tombolnya pun langsung berubah seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk ini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, kalau untuk menu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau buat button yang berbeda, kita bisa tinggal menggunakan UI UX, lalu tinggal di copy saja, copy paste saja, dan tambahkan misalnya my button 1 seperti itu. Nanti untuk kontennya sendiri, untuk template desain chatbot buttonnya bisa diubah-ubah seperti ini. Tapi kita lihat kalau dalam menu, kan bisa lihat dalam buttonnya itu sebenarnya $sign, konten, terus my button. Nah, kalau kita ingin menggunakan my button 1 dan desain yang berbeda, dalam menu .m ini diganti saja seperti ini, my button 1. Jadi misalnya untuk yang ini kita pakai background color-nya beda ya, seperti abu-abu seperti itu. Ya, kita save dulu. Saya mau pakai my button 1 untuk batang seperti itu ya. Jadi tinggal dipakai saja my button 1, tinggal di save, lalu kita publish. Coba kita refresh lagi. Nah, maka dari itu untuk batang bisa berbeda karena dalam list menu ini saya menggunakan formatnya itu my button 1, bukan my button. Jadi Bapak Ibu kalau mau tombolnya warna-warni bisa pakai UI UX, tinggal diedit saja seperti ini. Jadi ini adalah sebuah template yang bisa dipakai, template button atau template tombol yang bisa dipakai untuk versi-versi button yang berbeda.
Jadi kalau saya hapus lagi, misalnya saya publish lagi, bisa dilihat, coba saya back, saya masukin lagi, maka kembali normal seperti warna-warna yang lain. Seperti itu. Oke, mungkin untuk yang basic konten bisa stop di sini dulu. Untuk video selanjutnya saya akan membahas bagaimana caranya mengatur logika atau penggunaan button ini supaya bisa lebih advance atau supaya nanti setiap jawaban bisa di customize kayak responnya seperti apa. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.